Jumpa lagi Sobat All About China. Semangat terus dan salam bahagia. Langsung saja di kesempatan kali ini, kita akan membahas Cina menaklukkan planet lain selain bumi. Cina menguasai bulan dan Mars, alias sukses dalam misi Deep Space Eksplorasi. Kaki kanan di bulan, kaki kiri di Mars, dua kaki, dua planet. Apakah bulan juga merupakan planet? Memang bulan belum atau tidak dikategorikan sebagai planet secara definisi oleh Lembaga Astronomi Union. Namun bulan memenuhi kriteria dan fungsi sebagai planet. Ada ahli yang menyebutkan sebagai planet terdekat bumi. Namun menurut definisi Astronomi Union, bulan tidak dikategorikan planet, melainkan satelit alami bumi, karena mengorbit bumi atau tertarik gravitasi bumi, alias tidak lolos salah satu kriteria mengelilingi matahari. Terlepas dari sebuah definisi yang terus-menerus akan memperbarui dirinya, seiring dengan penyelidikan dan pembuktian serta pemahaman ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, maka apapun itu, bulan sejauh ini memenuhi syarat persis seperti sebuah planet. Memiliki massa yang masif, gravitasi tentunya, sehingga gravitasi yang mengarah pada pusat massa terus-menerus menekan segala materi ke pusat massa sehingga membentuk bola atau bulat. Bulan sama seperti bumi memiliki kerak, mantle, dan core, serta di sekitar bulan bersih dari objek angkasa lainnya. Sama hal dengan Pluto yang baru-baru ini dikeluarkan dari kategori planet. Terlebih dari apapun sebutan itu, bulan, Mars, dan bumi ada tiga alam yang berbeda hukum alamnya. Terima kasih terlebih dahulu kepada sobat yang sudah memberikan koreksi dan pemasukan. Cina berhasil hadir di tiga alam yang berbeda satu sama lain, bumi, Mars, dan bulan. Ketiga alam memiliki gravitasi yang berbeda satu sama lain. Apabila berat Anda di bumi 70 kilo, maka berat Anda di bulan hanyalah 11 kilo. Dan ketika Anda menimbang di Mars, maka menjadi 26 kilo. Ketiga alam atau planet memiliki ukuran yang berbeda, sehingga mempengaruhi gravitasi. Makin besar suatu planet, maka makin besar pula gravitasinya. Di tata surya kita diketahui planet paling besar ada Jupiter. Dengan ukuran paling besar membuat berat Anda di bumi 70 kilo, di Jupiter menjadi 176 kilo. Radiasi berbahaya di bulan dan Mars lebih tinggi 3 kali lipat daripada radiasi di stasiun antariksa, dan 200 hingga 1000 kali lebih tinggi daripada kita di bumi. Bumi adalah tempat yang paling baik untuk makhluk hidup. Radiasi disebabkan oleh sinar kosmik galaksi, semburan flare dari matahari, sinar gamma, radiasi tanah bulan, serta partikel-partikel dan sebagainya. Cina bahkan memamerkan bendera mereka, bintang 5, di setiap pendaratan. Cina menjadi salah satu negara hingga hari ini yang masih eksis di dua alam atau planet asing di luar bumi. Amerika sendiri hari ini eksis di Mars dan bumi, namun absen di bulan. Sejak misi Apollo selesai, Amerika mengakhiri kehadiran di permukaan bulan hingga hari ini. Oleh sebab itu, mereka akan kembali ke bulan dan misi Artemis pada tahun mendatang, dengan alasan dikarenakan si Cina alias Space Race.
China kini menjelma menjadi negara antariksa kedua terhebat, terlepas dari pro atau kontra. Dengan prestasi yang luar biasa, dalam waktu singkat, mendarat di bulan bukan perkara mudah. Rusia dahulu Soviet dan Amerika saat Perang Dingin saling beradu untuk menguasai pendaratan di bulan. Siapa yang lebih banyak mendarat, dialah yang memiliki image superior. Itulah masa Perang Dingin. Namun kedua negara mencatat kegagalan. Bahkan baru-baru ini, India dan Israel gagal mendarat di bulan pada tahun 2019. China memulai misi bulan pada tahun 2007 dengan misi Chang'e 1 dan diikuti dengan Chang'e 2 pada tahun 2010 lewat mengirim orbiter atau untuk memantau dan mempelajari bulan atau benda langit yang paling masif, yang paling dekat dengan bumi. 3 tahun setelah itu, China berhasil mendaratkan lander dan rover mereka untuk pertama kali dalam misi Chang'e 3. Hingga hari ini, lander Chang'e 3 masih aktif. Namun, rover U2 sudah rusak dan berhasil bertahan hingga 959 hari ketika menjalankan metode recovery karena terpapar radiasi kosmik dan bermacam-macam ancaman. Lander Chang'e 3 masih bertahan hingga hari ini. Ini tepatnya hampir 8 tahun. Bulan memiliki alam, keadaan yang sekitar yang berbeda, memiliki atmosfer yang tipis, sehingga siang malam langit terlihat gelap gulita. Keuntungan, kita bisa mendarat maupun terbang kembali dari bulan tanpa takut terbakar oleh atmosfer, sehingga tidak diperlukan kapsul atau heat seal. Berbeda dengan pendaratan di Mars atau bumi, kita perlu kapsul atau anti panas. Setahun setelah itu, China mengorbitkan misi Chang'e 5 T1 untuk mempelajari lintasan pulang pergi dari bumi, bulan, dan kembali ke bumi, serta melepaskan kapsul. Ini persiapan untuk misi masa depan China, yakni sample return, atau mengambil sampel tanah atau soil bulan. 4 tahun setelah itu, China mengirim satelit relay ke bulan, tepatnya ke halo orbit L2 Lagrange atau Lagrangian, di mana gravitasi tarik-menarik antara gravitasi bumi dan bulan sehingga memungkinkan objek untuk parkir atau memiliki lintasan tersendiri di titik Lagrange, tepatnya L2, untuk pertama kali satelit manusia parkir di area tersebut dengan jarak 400.000 km dari bumi dan 60.000 km dari bulan far side. Ini ancang-ancang untuk mendarat di sisi far side bulan atau sisi gelap bulan. Dikatakan sisi gelap karena sisi tersebut tidak pernah atau jarang terlihat dari bumi, alias sisi bulan sebelah luar. Fenomena sinkronis rotasi membuat rotasi bulan berbeda dengan rotasi bumi, sehingga bumi selalu melihat sisi dekat near side bulan. Sisi gelap far side bulan tidak tertutup sinar matahari, namun hanya tertutup dari pandangan bumi. Mendarat di sisi bulan far side tidak pernah dilakukan negara manapun, sebab membelakangi bumi tentu akan berakibat kegagalan komunikasi dan pengendalian, sebab komunikasi akan terputus terhalang badan bulan. Pintarnya China mengorbit satelit relay yang berada di lintasan sendiri di halo orbit L2, dan China meluncurkan misi Chang'e 4, sukses mendarat di sisi far side bulan. Tentunya ini pencapaian yang luar biasa. Hingga kini Chang'e 4 dan U2 rover masih aktif dan mempelajari, mengumpulkan data saintifik dan mengirimnya lewat relay satelit yang berada di L2 halo orbit. Tahun 2020 China meluncurkan misi Chang'e 5 untuk mengeruk tanah bulan near side dan berhasil melakukan tugasnya dalam waktu 22 hari layaknya perjalanan ekspedisi
dari bumi ke bulan, mendarat dan mengorbit lagi dari bulan lewat Askander, kemudian melakukan transfer sampel bulan lewat rendezvous atau docking pertama kali umat manusia di luar orbit bumi secara autonomous. Apollo pernah melakukan rendezvous namun via operator astronot saat itu, lalu pulang ke bumi. Soviet juga mampu lepas landas dari permukaan bulan ke orbit bulan, namun tidak melakukan rendezvous, melainkan langsung pulang ke bumi. Luar biasa pekerjaan kompleks sanggup mereka selesaikan. Sebagai catatan, lander Chang'e 5 sudah rusak atau dinonaktifkan karena lander tidak didesain untuk dapat bertahan di bulan ketika pada malam hari. Tidak mudah bertahan di planet lain ataupun luar angkasa. Selain radiasi kosmik, juga suhu yang ekstrim. Sebagai catatan, malam hari di bulan bisa mencapai suhu minus 200 derajat Celcius dan siang hari panas hingga 150 derajat Celcius disebabkan atmosfer yang tipis dan masa periodik yang panjang membuat bulan disinari matahari terus-menerus selama 14 hari dan tanpa matahari 14 hari. Bayangkan, andai kata bumi 336 jam disinari matahari terus-menerus dan 336 jam tanpa matahari terus-menerus, maka temperatur akan sangat ekstrim. Kalau rotasi bumi perlu 24 jam, kalau bulan 696 jam. Lander Chang'e 5 harus segera menyelesaikan tugas pengerukan dan pengumpulan sampel bulan sebelum hari gelap. Pada saat hari gelap, maka Chang'e 5 yang tidak dilengkapi pemanas akan membeku hingga rusak. Berbeda dengan Chang'e 3 dan 4, pada lander maupun rover dilengkapi pemanas dan dilengkapi baterai radioaktif yang mampu menghasilkan panas atau tegangan di saat malam hari. Cina berhasil mengumpulkan dan memberikan pemahaman baru tentang pembentukan bulan, dan sampel yang diambil Cina seberat 1,7 kilo. Ada sampel termudah dari bulan, yakni 2 miliar tahun, dan memberikan pemahaman bahwa dalam masa itu bulan masih melakukan aktivitas vulkanik di masa lampau sekitar 2 miliar tahun silam, seperti meletus gunung, mengeluarkan lava, dan sebagainya. Sebagai informasi, perbandingan sampel bulan yang diambil Soviet dan Amerika berusia 3 miliar tahun. Kabel menariknya, Cina memasukkan bibit benih dalam pesawat antariksa Chang'e 5, tepatnya di dalam kapsul. Benih tersebut berhasil melakukan perjalanan luar angkasa 760.000 km dan kini dibudidayakan menjadi spesies baru, padi antariksa. Benih menurut ilmuwan lebih subur. Banyak penemuan baru dan pemahaman bagi manusia dari misi Chang'e yang dipublikasi dan dibagikan untuk dipelajari bersama. Baru-baru ini peneliti Cina menginstruksi sampel tanah bulan untuk menemukan kandungan helium-3 untuk keperluan nuklir fusi di masa yang akan datang. Cina juga menginjakan kaki kirinya di Mars lewat misi Tianwen-1, probe atau pesawat antariksa seberat 5 ton terbesar, dikirim ke Mars dan menempuh perjalanan hingga 7 bulan, dan berhasil mendarat di Mars. Kerennya saat perjalanan, Tianwen-1 melepaskan kamera kecil saat berada 30 juta kilometer dari bumi. Kamera kecil tersebut memotret setiap detik dan mengirim hasil ke Tianwen-1 dan diteruskan ke bumi. Terlihat dalam foto Tianwen-1 menuju ke Mars di tengah kegelapan angkasa raya atau deep space. Dan setelah sampai, rover Jurong juga melepaskan kamera portable, memotret kedua objek, lander dan rover, lalu mengirim hasilnya ke rover Jurong dan di relay orbiter Tianwen-1 ke bumi. Sekali lagi, ini kompleks dan keren. Perlu kematangan ilmu dan pengetahuan untuk dapat melakukan hal-hal besar yang
tentunya tidak semua negara mampu. Hingga topik ini dibuat, Tianwen-1 sudah mengirim data sebesar 200 giga ke bumi, dan rover Jurong sudah mengirim 10 giga foto data saintifik ke bumi. Hingga hari ini Jurong sudah berada di Mars 193 hari, dan orbiter Tianwen-1 sudah 300 hari di orbit Mars. Kabarnya CNSA segera merilis penemuan mereka terhadap planet merah Mars dan misi Tianwen-1. Baru-baru ini satelit ESA bernama Mars Express berhasil menguji komunikasi satu arah atau relay dengan Jurong, sekaligus menjadi pertama kali komunikasi dua objek robot bumi di Mars yang berbeda kewarganegaraan, usia, dan teknologi. Sebagai informasi, suhu di Mars pada siang hari adalah sejuk sekitar 20 derajat Celcius dan malam hari minus 50 derajat Celcius. Lebih bersahabat daripada suhu di bulan, sebab masa rotasi Mars dan bumi hampir sama. Mars 24 jam 6 menit. Cina bisa mencapai level tersebut bukan hal mudah. Banyak rintangan dan persoalan yang harus dilalui. Mereka sudah melewati dan mencapai supremasi antariksa dan deep space eksplorasi. Semoga Indonesia bisa meniru semangat mereka. Dari diasingkan, dipandang rendah oleh bangsa barat dan dunia, namun tidak membuat mereka kehilangan prestasi. Sekarang prestasi mereka melebihi negara-negara maju, bahkan jauh mengungguli negara-negara seera atau negara berkembang lainnya. Cina negara berkembang yang paling keren. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di channel ini. Salam Albot China.